Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, salam cerdas untuk kita semuanya. Anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Guru Mapel PAI Rina Febriana SPDI. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Pada materi ini akan berkaitan dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud secara bahasa adalah merendah, membungkuk, dan membawa kepala ke arah bawah. Sedangkan menurut istilah syar'i, sujud adalah meletakkan dahi di atas bumi. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil tentang sujud, salah satunya adalah surat Al-Alaq ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, yang artinya sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Macam-macam sujud, yang pertama adalah sujud syukur, yang kedua adalah sujud sahwi, dan yang ketiga adalah sujud tilawah. Yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur adalah memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian terhindar dari mara bahaya. Yang selanjutnya adalah tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur sebagai berikut. Yang pertama, menghadap kiblat. Kemudian, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian duduk kembali. Kemudian yang terakhir adalah salam. Hikmah melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, ungkapan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat. Yang kedua, membuat umat Islam lebih menyadari kuasa Allah atas hidupnya, sehingga bisa membuatnya lebih beriman akan qada terbaik darinya. Yang ketiga, tidak sombong atas pencapaian dunia yang telah diraihnya. Yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam melaksanakan sholat. Adapun alasannya, di antaranya adalah lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud, ragu atau lupa jumlah rakaat, lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa melaksanakan kunut, lupa mengerjakan tasyahud awal, kemudian kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Tata cara melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhana malla yanamu wala yashu. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir, kemudian duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. Duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Yang selanjutnya adalah hikmah melaksanakan sujud sahwi, yaitu menyadari jika manusia merupakan tempatnya salah dan lupa sehingga manusia tidak boleh sombong dan angkuh. 2. Sebagai penyempurna kekurangan dan kecerobohan ketika melaksanakan sholat. Ketiga, menggenapkan pahala. Keempat, menghinakan setan. Kelima, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan menyadari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud yang selanjutnya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Sebab-sebab melaksanakan sujud tilawah, yang pertama adalah sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah baik di dalam maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, yaitu Al-A'raf ayat 206, Al-A'raf ayat Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 109, Al-Hajj ayat 18, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 77, Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, As-Sajdah ayat 15, As-Sad ayat 24, Fusilat ayat 38,
An-Najm ayat 62, Al-Insyikak ayat 21, dan Al-Alaq ayat 19. Tata cara melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, melaksanakan sujud tilawah di dalam sholat. Ketika sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah sujud, langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Kemudian, melaksanakan sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat sujud tilawah. Kemudian takbiratul ihram, dilanjutkan melakukan sujud cukup 1 kali. Doa yang dibaca sama seperti sujud tilawah. Duduk sejenak, kemudian membaca salam. Hikmah melaksanakan sujud tilawah. Adapun hikmah melaksanakan sujud tilawah adalah, yang pertama, orang yang melakukan sujud tilawah akan dijauhi oleh setan. Orang yang melaksanakan sujud tilawah memperoleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan surga yang dimaksud bukan semata-mata hanya dengan melakukan sujud tilawah, melainkan harus diikuti dengan ketakwaan. Ketiga, bagian dari kepatuhan dan kerendahan hati manusia kepada Allah. Yang keempat, mengingatkan manusia bahwa mereka adalah tempat salah dan lupa agar terhindar dari perilaku sombong, angkuh, takabur, dan akhlak buruk lainnya. Yang kelima, menyadarkan manusia bahwa Allah zat yang maha segalanya. Yang keenam, sebagai bentuk rasa syukur atas segala yang diberikan Allah kepada kita semua. Yang bisa saya sampaikan tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.